Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fahrudin Tukuboya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Peserta Diklat PKN 2 Angkatan ke-10 tahun 2023, NDH 58. Berbagai isu dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain, minimnya atau kurangnya regulasi yang dibuat di level provinsi, SDM yang tidak terstandarisasi, pelaksanaan evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, kurangnya kerjasama dengan pemangku kepentingan di dalam pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara. Pemirsa, Maluku Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya sumber daya mineral dan menjadi daya tarik sejumlah perusahaan tambang. Guna mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggagas proyek perubahan. Maluku Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya sumber daya mineral dengan luas wilayah 145,801 km persegi dan jumlah penduduk 1.282.937 jiwa. Melalui proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Nasional Kedua Angkatan 10 tahun 2023 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Reformer Fahrudin Tukuboya yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara menggagas proyek perubahan dengan judul Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan di Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan Diklat dimulai 29 Maret hingga Agustus 2023. Tahun 2022, jumlah perusahaan yang memiliki iup operasi produksi sebanyak 108 perusahaan dan yang baru mengikuti Propernas sebanyak 5 perusahaan tambang. Dua sasaran utama jangka pendek perubahan ini yaitu penerbitan regulasi atau kebijakan di level Provinsi Maluku Utara dan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dapat diselesaikan dengan baik. Program penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan bertujuan untuk menilai tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup pada 4 komponen, yaitu pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan hutan. Dalam rangka pelaksanaan implementasi proyek perubahan Reformer Fahrudin Tukuboya NDH 58 dengan judul Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Maluku Utara atau disingkat Sinar Malut. Langkah persiapan dilakukan dimulai dengan membentuk tim efektif yang memiliki fungsi dan tugas untuk membantu proyek leader menjalankan seluruh tahapan jangka pendek. Pada jangka pendek dengan 3 sasaran yaitu, sasaran pertama, membangun komitmen bersama. Sasaran kedua, menerbitkan regulasi atau kebijakan terkait sistem penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan di Provinsi Maluku Utara yang transparan dan efektif. Sasaran ketiga, menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Pada sasaran pertama jangka pendek, terdapat 4 kegiatan, antara lain, melakukan koordinasi dengan mentor, membentuk tim efektif proper Sinar Malut pada tanggal 27 Mei 2023, launching proyek perubahan Sinar Malut yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, dan sosialisasi proyek perubahan Sinar Malut pada tanggal 22 Juni 2023. Pada sasaran kedua proper Sinar Malut melaksanakan 5 kegiatan, yaitu 1. Membentuk tim penyusun peraturan gubernur melalui surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 600.11.4/SK/LH.4/4/2023 tentang tim penyusun peraturan gubernur tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 tertanggal 19 Juni 2023. 2. Proses pembentukan peraturan gubernur dilakukan melalui 2 kali fokus grup diskusi pada tanggal 27 Juni dan 1 Juli 2023. Konsultasi publik dengan pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 2 Juli tahun 2023 dan finalisasi peraturan gubernur bersama Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara pada tanggal 3 Juli 2023. Ketiga, output dari proses ini diterbitkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Maluku Utara tertanggal 3 Juli 2023. Sasaran terakhir pada jangka pendek proper Sinar Malut, yaitu Seminar Nasional dan Penandatanganan MOU, terdapat 3 kegiatan. Diawali dengan rapat tim efektif yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2023 yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dengan 20 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
Selain pelaksanaan sasaran jangka pendek, terdapat 2 kegiatan yang terkait dengan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan, yaitu rapat persiapan uji coba aplikasi Simpel Sinar Malut dan penerbitan surat keputusan Gubernur Maluku Utara tentang penetapan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah Provinsi Maluku Utara. Terdapat 2 kegiatan pada sasaran jangka panjang yang dilaksanakan, antara lain FGD pengenalan metaverse dan penyusunan kerangka kerja sistem penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan Provinsi Maluku Utara metaverse. Serta 1 kegiatan lainnya, yaitu evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan proyek perubahan pada sasaran jangka pendek. Dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan Sinar Malut, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak sangat membantu terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan pada sasaran jangka pendek dan beberapa kegiatan pada jangka menengah dan jangka panjang pada proyek perubahan Sinar Malut. Saya mendukung proyek perubahan reformer Fahrudin Tukuboya NDNH 58. Saya sangat mendukung proyek perubahan reformer Saudara Fahrudin Tukuboya. Saya mendukung proyek perubahan yang disusun oleh reformer Saudara Fahrudin Tukuboya. Nah, kami sangat mendukung Pak Fahrudin, Pak Dudi, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan sistem penilaian yang ada di KLHK selama ini untuk digunakan Dinas LHK Provinsi Maluku Utara, Pak. Proyek perubahan Sinar Malut telah rampung dilaksanakan. Saya selaku reporter menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, pada pemerintah pusat, pada Sekretariat Wapres, pada Kementerian Pariwisata, pemerintah Kabupaten Kota seluruh Provinsi Maluku Utara dan juga pusat Maluku Utara. Harapannya dengan proyek perubahan ini, pengelolaan lingkungan perusahaan di posisi Maluku Utara dan lain bisa menjadi kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan.